Halo semua, selamat datang kembali di tutorial Next.js dengan Firebase Authentication. Lanjut lagi, pada video kali ini saya akan mencoba membuat bagaimana kita login ya, sign in melalui form yang ada di model ini. Jadi nanti pakai email dan juga pakai password. Nah, sebelumnya saya akan memakai tambahan library ya, yang namanya React Hook Form, yang nanti akan mengurusi beberapa hal terkait form ya, kayak validasi dan juga kayak submitnya. Oke, langsung aja kita copy dulu untuk di install ya. Di sini saya akan coba install npm install React Hook Form. Jadi nanti pada prosesnya saya akan naruh metode login di sini ya, di komponen login model. Kenapa? Karena ini yang tadi yang menyediakan formnya. Oke, lanjut. Di sini kalau di React Hook Forms bisa kita import dulu ya. Package-nya ada, nama hooknya itu adalah useForm. Nah, ini kita pakai buat apa? Jadi buat beberapa fungsi juga. Di dokumentasi ini sudah cukup jelas sih. Jadi saya akan coba copy dulu. Di sini saya akan coba untuk memakai beberapa metode. Yang pertama ada register, ada handle submit, ada errors di sini. Watch belum saya pakai di sini, jadi saya akan delete. Nah, ini fungsinya buat apa? Yang pertama buat register dulu ya. Register dulu ini saya akan pakai untuk meregistrasi field yang ada di sini ya. Saya akan coba contohkan itu dari dokumentasi saja. Seperti ini teman-teman. Nih, saya copy ya, register. Selanjutnya kita masukin di bawah yang bagian ini nih, yang text field yang pertama dulu ya. Nah, di sini kan adalah email ya, makanya saya registrasi namanya email. Selanjutnya setelah ada namanya, di sini itu adalah validasinya. Kalau di sini validasinya cukup saya required-nya email ya, required-nya true. Nah, kenapa ini type email? Agar si inputnya ini nanti pattern-nya sudah ngikutin pattern email ya, pakai add dan juga ada dot-nya. Selanjutnya juga di bagian password ya. Di bagian password ini saya juga akan registrasi di bawah input props ya. Di sini saya akan kasih nama juga password. Required-nya true, sama saya kasih beberapa validasinya itu min length ya. Panjang minimal itu 8 karakter. Seperti ini. Jadi kalau kita udah registrasi ini, nanti React Hook-nya akan berfungsi untuk ini ya, untuk melakukan segala validasinya. Selanjutnya ketika udah di register, saya akan tambahkan yang namanya on submit ya, event on submit di formnya. Ini nanti ketika formnya sudah disubmit, maka dia akan memanggil fungsi handle submit, yang mana handle submit juga memanggil atau mempunyai parameter itu fungsi on submit ini ya. Nah, ini yang akan kita bikin. Const on submit. Nah, ini berarti kan adalah metode yang nanti akan digunakan untuk kita login, teman-teman ya. Oke, di sini kalau saya akan coba console dulu ya. console.log values ini nanti terdiri dari objek-objek yang sudah diregister, berarti ada email dan juga ada password ya. Oke, saya akan coba save dulu. Sini, misalnya di sini rdcode@gmail.com, di sini passwordnya 8. Ketika klik sign in, maka di sini values-nya sudah bernilai dari ininya ya, dari email dan juga password. Jadi sudah langsung. Contohnya kalau saya ganti di sini ya, misalnya ini saya ganti name.
kalau misalnya ini saya klik, otomatis ada email, ada password, ada name ya, ini tambahan. Nah, ini saya akan kembalikan ke email namanya. Oke. Selain itu, misalnya ada yang nggak sesuai, ada misalnya validasinya salah, maka ini errornya nanti akan bernilai. Ini saya akan coba konsol dulu ya. Console.log error. Saya refresh dulu. Ini errornya masih kosong ya. Kalau saya sign in, sebenarnya ini nanti ada nih email type-nya required sama password-nya itu required, ya kan? Jadi nanti ini masing-masing dari field yang kita register itu akan memunculkan error dengan tipenya apa. Itu kalau misalnya contoh yang password nih, karena minimalnya itu kan 8. Saya akan coba ketik 4 karakter. Nah, saya sign in. Di sini untuk yang password ini errornya adalah tipenya min-len, ya. Jadi beda-beda tergantung tipe si errornya. Nah, untuk itu, untuk menghandle error ini, saya akan coba bikin komponen error untuk ngehandle form ya. Jadi sini ada saya bikin form. Di formnya ini saya bikin error.js. Di sini saya namanya error form error ya. Dimana ini merupakan sebuah komponen yang nanti ada props errornya. Terus jadi kalau misalnya dia tidak ada error, ini saya return, tidak return apa-apa sih sebenarnya, maksudnya seperti itu, return kosong ya, kosong itu maksudnya tag HTML kosong. Nah selanjutnya, kalau misalnya dia punya, kita ambil tipenya dari error ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa di sini tiap masing-masing error fieldnya udah ada tipenya. Oke. Lanjut lagi dari error, langsung di sini saya akan coba menggrouping ya message-nya itu seperti apa. Get error message, yang mana ini belum ada ya teman-teman. Saya di sini akan coba bikin const get error message ya. Tentu di sini ada type-nya. Saya akan coba pakai switch. Jadi kalau misalnya type-nya itu adalah min length ya. Di sini saya akan coba return jumlah karakter tidak memenuhi minimum. Misalnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya bisa bebas sih dari teman-teman ya untuk ininya apa namanya? Untuk si untuk si message-nya. Nah, untuk yang defaultnya saya kasih tambahan case required seperti ini. Maka returnnya di sini mohon mengisi field. Nah, seperti ini teman-teman. Saya coba save dan di bagian yang bawah baru ini kita return komponennya ya. Di sini saya akan coba import yang namanya form helper text ya dari material UI. Nah, seperti ini saya hilangkan dulu ini. Dan lagi saya import teks warna merah atau color red from @MUI ya, material colors. Jadi nanti di sini kita akan coba show yang namanya form helper text ya. Di sini kita masukin message-nya dan di sini akan saya edit color-nya itu red 500. Yang kedua marginnya 0. Export default form error seperti ini. Nah, saya akan import di sini, import
form error. Jadi kalau masing-masing ini ada error, baru kita akan kasih ininya ya, pesan errornya di bawah ini. Kalau dulu kan ini masih hardcore, jadi belum bisa memvalidasi errornya itu apa. Nah, makanya di sini nanti kita akan coba seperti ini, form error. Dan tadi juga dia memakai yang namanya error. Di sini untuk mendapatkan email yang sesuai dengan fieldnya, kita lihat dari sini errors, berarti .email di sini sesuai dengan nama yang kita registrasi di sini. Yang kedua itu kalau di sini itu berarti errors.password ya. Seperti ini teman-teman. Kita save ya. Saya akan coba. Nah, saya coba refresh dulu nih. Kalau sign in, misalnya saya coba sign in langsung ya. Ya kan? Mohon mengisi via, ini salah nih. Pesannya filet lagi. Field ya maksudnya ini. Nah, kalau misalnya seperti ini udah bener ya. Saya coba Raffi atau rdcode@gmail.com ya. Sorry. Ini udah rdcode@gmail.com. Yang kedua adalah passwordnya. Kalau saya ketik 4, 1, 2, 3, 4. Nah, pesannya adalah jumlah karakter tidak memenuhi minimum. Terus kalau saya tambahkan 5, 6, 7, 8, baru dia benar. Dan ketika di submit, kita udah dapetin field dari masing-masing email dan password. Oke, nextnya adalah kita bikin dari metodenya ya. Kita panggil di bagian ini, sign in ya. Pertama, saya akan coba panggil import sign in ya, yang udah kita bikin kemarin. Dari Firebase tentunya metodenya. Di sini saya akan coba pakai try dulu. Kenapa pakai try? Jadi gini. Di sini kan kita akan menggunakan metode sign in dari Firebase ya. Nah, kalau dia error atau misalnya kayak password salah atau akun tidak terdaftar, dia langsung return throw error ya. Jadi kita harus pakai try catch supaya tidak masuk errornya ke aplikasi gitu, tidak timbul gitu. Tidak crash lah kalau saya bilang. Nah, di sini pakainya tentunya adalah asinkronus ya. Karena di bagian Firebase ini sign in-nya adalah bentuknya sinkronus. Di sini saya await. Kalau misalnya di sini error, saya coba konsol dulu aja, konsol error .message ya kan. Dan tentunya kita akan mempunyai field email dan password dari values ini. Lanjut lagi, di Firebase sign in ini juga butuh 2 parameter ya, email dan password. Langsung aja kita masukin ke sign in ini. Oke, seperti ini. Oke, ini akan saya coba refresh dulu ya teman-teman. Nah, saya akan coba pakai email asal dulu ya, misalnya rdcode@yahoo.com. Passwordnya 123456778. Kita coba sign in ya. Nah, teman-teman lihat di sini dia udah memberikan kode error. Ya, errornya adalah out user not found. Kenapa nggak ada? Karena memang user rdcode@yahoo.com itu tidak ada. Kalau teman-teman ingat di list authentication ini, kita cuma punya rdcode@gmail.com, ya kan? Dan password itu 123456778. Ini saya akan coba ganti ya, rdcode.com, dan saya coba passwordnya 9 sama 0 tambahan. Jadi ke sini adalah passwordnya itu salah. Saya coba sign in. Dan di sini error yang kedua muncul, yaitu out atau wrong password, itu kan wrong password. Jadinya tadi teman-teman, untuk ketika error ini kita nanti bisa memberikan pesan error juga yang khusus untuk si Firebase ya, errornya itu apa aja. Oke, sampai di sini
kita akan coba kalau misalnya dia sign in-nya bener ya. Saya akan coba nih. Berarti 123456788 saya akan coba kalau sign in tidak terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau kita lihat di bagian network ini, saya coba refresh dulu teman-teman. Dan kita cari di sini accounts lookup. Nah, ini kita sudah login. Ya, kalau teman-teman bingung, ini kalau misalnya udah ada create udah dapat data identitas atau kredensial, ini kita sudah login di aplikasi ini. Nah, selanjutnya saya akan buat sebuah fungsi bagaimana untuk mendetek bahwa ini login atau tidak login. Selanjutnya, untuk lebih jelas dari error yang disebabkan oleh sign in ini, saya akan coba bikin di sini ya teman-teman. Namanya export const get sign in error message ya. Sama saya akan pakai fungsi switch ya. Di sini adalah kodenya. Jadi ketika tadi salah nih, saya akan coba ini dulu ya. Console error.code sama error.message ya. Saya coba. Di sini akan coba saya delete dulu ininya cookiesnya teman-teman, supaya sessionnya hilang. Kalau misalnya udah, kita lihat di sini ya, saya coba refresh. Maka di sini tidak ada akun yang tadi ya, akun yang menyatakan bahwa dia itu sudah login. Saya akan coba untuk rdcode@yahoo.com. Ini untuk case yang salah lagi ya. Saya coba sign in, kurang minimum. Nah, di sini yang pertama adalah kodenya out user not found, yang kedua adalah errornya. Oke. Jadi nanti di sini pesan errornya kita sesuaikan dengan kodenya. Yang pertama kalau misalnya out user not found ya, case-nya. Maka di sini saya akan return email tidak terdaftar. Ya kan? Yang kedua itu misalnya wrong password lah. Saya kasih default aja di sini adalah email atau password salah. Seperti aja. Alright. Setelah itu kita import di sini get sign in error message. Mana nih? Oke. Const message sama dengan kita masukin di sini error.code ya. Maka kalau kita coba console di sini, saya coba refresh dulu. rdcode@yahoo.com 123456788. Coba sign in. Makanya error di sini adalah email tidak terdaftar ya. Mungkin nanti kita akan coba bikin ininya juga ya, snack barnya supaya lebih bagus lagi notifikasinya. Oke. Nah, sebenarnya sampai di sini kita sudah bisa bikin fungsi login ya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa kita memakai metode sign in untuk kita login di yang ada di sini. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah bagaimana untuk mendeteksi bahwa user sudah login atau belum. Nah, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan coba export namanya const authentication ya. Fungsi langsung nge-return Firebase auth aja seperti ini. Nanti ini akan kita panggil di bagian yang lain ya. Selanjutnya saya akan coba bikin di sini folder ya, namanya mungkin konteks aja. Terus di sini saya kasih
bikin file baru namanya out.js. Jadi Firebase itu punya salah satu metode namanya on-out state change ya. Itu yang bisa mendeteksi user itu login atau enggak. Nah, langsung saja saya akan coba bikin di sini import tadi ya authentication dari Firebase. Di sini saya akan coba bikin const out state change provider ya. Dan yang ada di sini saya akan coba bikin metode di dalamnya itu initiate out state change. Nah, jadi maksudnya apa? Seperti ini. Fungsi ini nanti akan dijalankan ketika pertama kali si out state change ini di render ya. Oleh sebab itu, di sini saya akan menggunakan salah satu hooks dari React namanya useEffect ya. Nah, useEffect ini sebenarnya kalau di kelas komponen itu setara dengan komponen didMount, teman-teman. Jadi bentuk cara pakainya adalah useEffect, di dalamnya ada sebuah fungsi, dan juga di yang kedua argumennya adalah array. Nah, untuk saat ini saya akan coba seperti ini ya. Jadi di dalam useEffect ini, di dalam fungsinya, saya akan melakukan initiate, saya akan memanggil fungsi initiate out state change ya. Nah, di mana di dalam ini ada suatu fungsi untuk mendeteksi bahwa user itu sudah login atau belum gitu. Nah, terus untuk fungsi yang kedua ini sebenarnya array kosong itu artinya apa? Artinya fungsi ini hanya dijalankan satu kali, teman-teman. Mungkin nanti akan saya bahas lebih jauh terkait React Hooks ya. Untuk saat ini teman-teman bisa diikuti kosong seperti ini. Oke, lanjut di sini authentication. Saya akan coba dot ya. Dan ini akan saya dipanggil dulu ya. Sorry. Dipanggil terus on out state change. Di sini udah ada metodenya tersedia. Dan di sini ada sebuah fungsi ya, teman-teman. Dan dalam fungsi ini sebagai parameter on out state change dia punya argumen user. Jadi di sini akan saya kasih if user console.log, ini kita console usernya, dan di bawah di atas user is authenticated ya. Kalau misalnya tidak, else, berarti user is not authenticated. Jadi nanti fungsi ini yang akan dijalankan ketika ini ya, untuk mendeteksi bahwa user login apa enggak. Saya akan export dulu. Seperti ini. Ya kan? Akan saya masukin di bagian app sini. Ya. Pertama akan saya coba import dulu, di mana di sini aja, import out state change provider ya. Di sini, nah ini sebenarnya bisa kita taruh di mana aja sih. Artinya di mana aja itu bisa di sini atau di dekat komponen ya. Nah, untuk mempermudah saya akan coba taruh di sini aja. Di sebelum komponen. Saya coba save. Ini namanya mana? Oh, saya lupa. Karena ini outnya adalah sebenarnya komponen, kita return seperti ini aja, kosong. Kita return HTML kosong ya. Saya coba save. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan user is not authenticated ya. Jadi ketika kita refresh pada saat pertama kali, dia udah jalan dan mendeteksi bahwa user tidak terautentikasi ya. Selanjutnya saya akan coba sign in, rdcode
pakai akun yang sudah terdaftar di sini ya, @gmail.com dengan password 123456778 ya. Kalau misalnya udah, saya coba sign in. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa user is authenticated. Artinya proses loginnya sudah berhasil, ya kan? Proses loginnya sudah berhasil sehingga ini user udah terautentikasi sebenarnya. Nah, jadi untuk serangkaian sign in sebenarnya sudah bisa kita lakukan, ya kan? Di bagian sini ya, di bagian proses menggunakan form ini. Oke, saya coba recap dulu. Yang pertama di sini di login model ya, kita pakai yang namanya use form untuk menangani validasi ya dari bagian form ini yang digunakan untuk login. Di sini juga kita bikin form error untuk menangani error pesan-pesannya yang mau kita tampilkan ya, seperti di sini ya, ada required atau min length. Yang kedua, yang selanjutnya itu kita panggil metode sign in untuk sign in ketika user sudah memasukkan email dan passwordnya. Kita juga di sini bikin sign in error message untuk menampilkan kode yang lebih friendly kepada user nantinya. Nah, dan terakhir yang kita lakukan tadi adalah membuat provider ini ngecek ya bahwa dia udah login atau belum. Seperti itu. Nah, sejauh ini kita sudah bikin metode login supaya usernya bisa memasukkan email dan password seperti yang ada di sini. Untuk tutorial ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin. Terima kasih dan semoga bermanfaat.